Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Arnin Ridho dengan NIM H1A1211186. Saya berasal dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu yang pertama, jelaskan pengertian sistem hukum. Sistem adalah suatu keseluruhan atau kesatuan yang utuh yang mengintegrasikan unit-unit fungsional dalam kerangka gugus tugas tertentu. Dan pengertian hukum adalah seperangkat kaidah atau norma yang berisi perintah dan larangan, hak serta kewajiban, dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang diberlakukan untuk menjamin keteraturan pergaulan hidup masyarakat yang saling berinteraksi dalam satu sistem kehidupan yang berdasarkan pada suatu kerangka ideologi tertentu. Untuk menjamin keteraturan tersebut diperlukan adanya jaminan sanksi atau penjaraan bagi siapa saja yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap kaidah atau norma-norma itu sendiri. Berdasarkan padanan dua istilah tersebut, apabila digabungkan menjadi satu istilah tertentu yaitu istilah sistem hukum, maka menurut penulis bahwa sistem hukum dapat dirumuskan sebagai kesatuan unit yang menjadi pembentuk unsur-unsur kaidah atau norma yang terkristalisasi dalam suatu produk aturan hukum untuk dapat diberlakukan pada sebuah sistem kehidupan masyarakat yang bersifat khas dan unik dengan berbasis ideologi tertentu. Lalu pertanyaan kedua, yaitu jelaskan pendapat Sucipto Raharjo bahwa hukum adalah sebuah sistem. Sucipto Raharjo mengutip pendapat Van Leur tentang penjelasan hukum sebagai sistem sebagai berikut. Untuk mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum, ukuran tersebut diletakkan pada 8 asas yang dinamakan prinsip of legality, yaitu 1. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang kedua, peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan. Yang ketiga, tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut oleh karena apabila yang demikian itu tidak laku. Yang keempat, peraturan-peraturan harus disusun dalam urusan yang bisa dimengerti. Yang kelima, sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. Yang keenam, peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. Yang ketujuh, tidak boleh ada kebebasan untuk sering berubah peraturan hingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi. 8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. Lalu pertanyaan ketiga, kenapa hukum merupakan sistem? Jelaskan dengan contoh. Karena sistem adalah perangkat unsur secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sementara hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dalam buku Sistem Hukum Indonesia, Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya tahun 2018 karya Andri Raharjo, sistem hukum adalah sebuah tatanan hukum yang berdiri dari beberapa subsistem hukum yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dengan yang lain, di mana untuk mencapai sebuah tujuan yang sama, yaitu terwujudnya keamanan, ketertiban, dan keadilan. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya, di mana sistem tersebut banyak berkembang di negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, Italia, dan Jerman. Kemudian di Amerika Latin dan Asia. Di Asia, salah satunya Indonesia, masa penjajahan Belanda. Pada sistem hukum Eropa kontinental memiliki karakteristik berikut. 1. Berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus. Yang kedua, Corpus Juris Civilis, kumpulan berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus, menjadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa. Yang ketiga, prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dan kodifikasi. Yang keempat, tujuan hukum adalah kepastian hukum. Yang kelima, ada gium yang terkenal, tidak ada hukum selain undang-undang.
Nomor 6, hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Yang ketujuh, putusan hakim tidak mengikat umum, tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Nomor 8, sumber hukum utamanya adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. Dan yang kesembilan, pada mulanya hukum hanya digolongkan menjadi dua, yaitu hukum publik atau hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana, dan hukum privat atau hukum perdata dan hukum dagang. Lalu kita masuk ke pertanyaan keempat, yaitu sebutkan 3 yang mempengaruhi sistem hukum. Yang pertama adalah ideologi hukum, yang kedua politik hukum, dan yang ketiga perilaku hukum masyarakat. Lalu soal yang kelima, apa yang dimaksud ideologi? Jelaskan dengan contohnya. Ideologi secara etimologis berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea diambil dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti bentuk. Selain itu dari kata idea yang artinya melihat, maka secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan rumusan pemikiran tentang ideologi yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ideologi berdasarkan terminologi politik merupakan sistem ide yang menyangkut filsafat ekonomi politik, kepercayaan sosial, dan ide-ide. Ideologi juga merupakan pemikiran yang mendasar yang tidak dibangun berdasarkan pemikiran lain, atau merupakan akidah rasional yang mampu melahirkan sistem peraturan kehidupan. Contoh ideologi yaitu sistem hukum di negara-negara yang menganut sistem Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat dan Inggris, serta di negara-negara yang menganut sistem Eropa kontinental seperti Belanda dan Portugis. Senantiasa dipengaruhi oleh ideologi. Berbeda dengan negara-negara sosialis dahulu seperti Uni Soviet sebelum runtuh tahun 1991, sistem hukum negara tersebut sudah pasti dipengaruhi oleh ideologi sosialis. Juga berbeda dengan negara-negara muslim yang menata kehidupan masyarakatnya dengan hukum Islam, maka sudah tentu sistem hukum negara tersebut dipengaruhi oleh ideologi hukum berbasis Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa ideologi merupakan jantungnya hukum itu sendiri. Sekian dari penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.